Nah, mekanisme yang ada di dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 45 itu adalah DPR mengajukan kepada Mahkamah Konstitusi. Ya, baik, terima kasih, Mbak. Jadi kita kembali kepada ketentuan yang diatur di dalam 7A ya, Undang-Undang Dasar 45. Nah, mekanisme yang ada di dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 45 itu adalah DPR ya, mengajukan kepada Mahkamah Konstitusi. Nah, untuk pemberhentian presiden dan atau wakil presiden. Nah, terkait dengan desakan ini, kalau saya baca itu kan di poin terakhir ya, poin nomor 8 ya. Itu sebenarnya bukan mundur kalau saya baca itu, tapi mengusulkan kepada MPR. Nah, ini kita perlu luruskan dulu. Kalau menurut Undang-Undang Dasar seharusnya tidak langsung kepada MPR, tetapi DPR kepada Mahkamah Konstitusi. Baru nanti hasil putusan Mahkamah Konstitusi disampaikan kepada MPR. Nah, makanya kalau saya lihat Pak Wiranto dalam keterangan persnya itu menyampaikan bahwa Presiden agak hati-hati di sini karena itu di luar ranah Presiden sebagai kepala pemerintahan dan sebagai Panglima Tinggi TNI begitu. Kenapa? Karena ranah yang ada dalam konstitusi untuk pemberhentian seorang wakil presiden itu adalah melalui usulan dari DPR kepada Mahkamah Konstitusi atas dugaan dua hal. Pertama adalah dugaan pelanggaran hukum, yang kedua adalah dugaan tidak lagi memenuhi syarat sebagai seorang wakil presiden. Nah, kalau rekomendasi dari Dewan Purnawirawan ini agar presiden mengajukan kepada MPR ini agak miss memang kalau dari sisi tata cara impeachment yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar. Jadi kalau boleh saya jelaskan, sebenarnya tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, pertama DPR ada dugaan ya, tentang dua hal tadi, pelanggaran hukum atau dugaan tidak memenuhi syarat. Dugaan ini disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi. Nanti Mahkamah Konstitusi akan mengadili. Ya. Apa saja dugaan pelanggaran hukum itu? Pertama, kalau diduga melakukan korupsi, pengkhianatan terhadap negara, melakukan tindak pidana suap, kemudian melakukan tindak pidana berat lainnya, dan satu lagi, melakukan perbuatan tercela. Ini 5 hal yang bisa menjadi faktor seorang wakil presiden diberhentikan atau diimpeach. Nah, kemudian yang kedua, dugaan tidak lagi memenuhi syarat sebagai seorang wakil presiden. Nah, inilah yang nanti akan diuji oleh Mahkamah Konstitusi apakah benar dugaan dari DPR tadi itu. Nah, tentunya dalam hal ini kalau saya memandang, kalau mekanismenya benar ya seharusnya Pak Prabowo kapasitasnya bukan lagi sebagai presiden, bukan lagi sebagai Panglima tertinggi TNI, tapi sebagai ketua umum partai, nah yang lebih relevan, ya dari ketua umum partai punya kekuatan di parlemen. Nah, dari kekuatan di parlemen inilah kalau 2/3 ya dari anggota parlemen nanti hadir dalam sidang dan setuju terhadap usulan untuk impeachment, untuk pemberhentian wakil presiden, baru bisa. Nah, saya kira itu sebenarnya mekanismenya. Saya Audrey Chandra, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.